bisa memimpin kita dalam doa sebelum memulai pembelajaran. Silakan, Andra. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru cek kehadiran dulu ya. Janorius, ayo Pak. Ini duduk yang sopan sih. Johanna, Dea. Hadir Pak. Juliana, Muri, Rani. Justina, Mina Lundu. Ini ada semua. Pak. Harap siapkan buku. Buku tangan. Seperti biasa nanti tulis KD dan tujuan pembelajaran. Pak Guru mulai pelajaran hari ini dengan sebuah tata motivasi ya. Ini. Boleh bahasa satu nih. Dirikan adalah dasar bagi aku untuk mengubah dunia. Maksudnya apa tuh? Silakan. Motivasi kita supaya belajar. Motivasi untuk belajar dunia. Materi kita hari ini adalah tentang sistem dan dinamika demokrasi. Sederhananya adalah tentang demokrasi. Dengan 4 KD, tentu KD sikap spiritual maupun sikap sosial, lalu ada nilai pengetahuan dan keterampilan ya. Nilai pengetahuan itu dalam bentuk posdes nanti, kemudian keterampilan dalam bentuk diskusi. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi silakan ikuti pembelajaran ini dengan baik. Kemudian supaya bisa mendapat nilai yang bagus, ya, terutama dalam diskusi nanti, ketika Pak Guru memberi pertanyaan, bisa menjawab dengan baik. Kemudian IPK-nya ada 2. Yang pertama harus bisa menjelaskan dan menganalisis makna demokrasi, karena materinya tentang demokrasi. Karena ada 4 penilaian, tujuan pembelajaran juga 4 ya. Materi pokok, sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Demokrasi tadi. Lalu tujuan pembelajarannya ada 4 yang utama ya. Yang pertama harus bisa menunjukkan sikap doa yang baik, seperti tadi yang kita sudah lewati, dan rasa syukur. Dari materi HAM dan materi demokrasi itu sangat berkaitan. Ada yang bisa menjelaskan kaitan materi HAM dengan demokrasi? Silakan, Melissa. Jadi penegakan HAM adalah salah satu indikator penting dalam demokrasi. Satu negara yang berdemokrasi itu tentunya sudah ada penegakan HAM dan penghormatan. Berarti dia punya demokrasinya itu sudah baik. Terima kasih, silakan duduk. Dari jawabannya sudah pas ya. Jadi ada kaitan antara HAM atau hak asasi manusia dengan demokrasi. Bahwa negara yang demokrasi itu harus bisa menegakkan HAM ya. Di dalam negara yang demokrasi harus ada penegakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kita lanjut dengan penjelasan ya. Nanti kita 10 menit ada penjelasan untuk gambaran materi dan untuk mempermudah adik-adik sekalian dalam diskusi nanti. Kemudian ketika ada pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan kepada Pak Guru ya. Silakan. Demokrasi merupakan salah satu paham yang berkembang di tanah negara-negara yang
kasih, silakan duduk. Itu jawaban yang ilmiah, teoritis, susah untuk dipahami ya. Tapi terima kasih Ibu, silakan. Demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan pemerintah. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan pemerintah. Kamu kalau pernah baca UUD pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya rakyat itu harus punya kuasa, harus punya wewenang, punya hak kan. Masyarakat itu harus berpartisipasi dalam setiap kebijakan ya. Silakan. Makna dari gambar di atas. Oh, silakan. Baik, dari gambar ini terlihat bahwa seorang ibu yang umurnya sudah lanjut usia, tapi yang masih memiliki hak untuk berdemokrasi. Terima kasih, Bapak Ibu, berpartisipasi dalam kegiatan pemilu walaupun sudah tua. Baru tidak lama ada pertanyaan? Silakan. Jadi baik, di sini saya mau bertanya, bagaimana penegakan demokrasi dalam bidang politik dan pembangunan? Bagaimana penerapan? Terima kasih, silakan duduk. Kita bahas tentang demokrasi itu. Berkaitan dengan keadilan itu tadi, kemajuan peradaban. Nanti demokrasi, bagaimana penerapannya dalam bidang politik Dan pembangunan. Kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi dengan soal-soal atau pertanyaan yang bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas ya. Tidak teoritis, tidak lebih kepada pengembangan materi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1. masing-masing kelompok silakan tentukan kelompoknya, lalu moderatornya, dan tidak ada yang terbesar. Intelijen UK. Sayangnya, keduanya bersifat mengukur di tingkat nasional serta sebenarnya catat hal-hal yang prosedural saja. Sementara itu, kalau ada laporan-laporan di dalam negeri, sifatnya masih sebatas kualitatif, tidak kuantitatif. Padahal, menunggu praktek berdemokrasi di lapangan hingga ke tingkat daerah akan memberi gambaran yang lebih akurat tentang Itu yang penting kesini. Kenapa berarti ada di sini? Sebesar dan seberagam Indonesia, kemajuan praktek demokrasi Indonesia itu negara demokrasi besar ya? pada tahun 2007 muncul inisiatif untuk Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI yang bersumber metodologi untuk mengukur demokrasi melalui khas Indonesia yang maju dalam pelaksanaan dari nilai Pancasila. IDI memberikan jenjang-jenjang terhadap Demokrasi Pancasila di Indonesia hingga ke tingkat provinsi. Berbagai bidang terlibat aktif dalam inisiatif ini, yaitu kantor operator atau bidang politik dan keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP, serta aktif DPRD membuat peraturan daerah atas inisiatifnya sendiri. Ada atau tidaknya kegiatan kaderisasi oleh partai politik? Masalahkah laporan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kegiatan partai politik saat pemilihan umum? Dan masalahkah keputusan hakim yang supaya lebih paham betul-betul tentang demokrasi, harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam diskusi dan presentasi di LKPD. Nanti semua jawaban ditulis di dalam LKPD ini.
Nomor 1 dan kelompok 1 dan 3. Yang terakhir, demokrasi saat ini sering tidak maju karena korupsi. Harusnya bagaimana? Sanggup kelompok? Dan ini bukan kelompok 1 dari kita dan ganjil. Dan kelompok ganjil. Dan dua. Nomor 1 kita nomor 1 dan 2. Dapat melakukan ibadah. Nanti diarahkan oleh moderator, silakan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada kelompok itu. Bahas nomor 1 dan nomor 2. Silakan. Moderator. Yang lain, yang lain. Terima kasih atas waktu yang bersama kami. Dari kelompok kami akan membahas tentang hasil analisis dari kenalkan nama saya punya saya sebagai moderator. Baik, kami saya akan membahas hasil yang sudah kami dapat. Yang lain kemudian. Makna demokrasi klasifikasi video adalah melatih bangsa Indonesia untuk mengikuti arahan yang sesuai dengan pemerintah atau peraturan pemerintah atau PPP. 2. Identifikasikan dua indikator negara yang demokrasi. Baik, sekarang kami akan di kelompok yang ada di depan. Pada kelompok 3. Silakan. Oke, kelompok lain siapkan jawabannya juga. Ketika kelompok 1 belum bisa menjawab atau kurang pas jawabannya, kelompok lain silakan menjawab. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari penjelasan kelompok 1 tadi, saya ingin bertanya, bagaimana dengan keadaan demokrasi di Indonesia? Dari saya bisa diteruskan. Baik, sama wakil kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cynthia. Jadi bunyi pertanyaan tadi, bagaimana kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Keadaan demokrasi Indonesia saat ini. Menurut saya itu keadaan demokrasi Indonesia saat ini sangat buruk karena banyak ini oknum-oknum pemerintah yang melakukan korupsi dan juga pengambilan keputusan secara sepihak. Ideologi seperti itu. Jadi baik, izinkan teman saya Merlin untuk menjelaskan nomor 1 dan nomor 2. Ya, nomor 1, analisislah tentang makna dan keadaan demokrasi di Indonesia berdasarkan video, kelompok kami menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Namun, secara keseluruhan, demokrasi di dunia belum dilakukan secara merata, secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia belum dilakukan secara merata, seperti masih terjadi kecurangan dalam pemilihan umum, masih marak terjadi kasus korupsi di berbagai tingkat baik pemerintah maupun masyarakat, kemudian masih terjadi diskriminasi antara agama dan sesama, serta pendapat masyarakat cenderung kurang didengar. Nomor 3, berdasarkan ideologi keamanan, Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila. Jelaskan mengenai demokrasi Pancasila dan penerapannya. Demokrasi Pancasila bertumpu pada 5 sila. Salah satunya adalah keadilan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Guru persilakan kepada salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan dalam diskusi dari kelompok 3 mungkin. Silakan. Jadi baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari diskusi kelompok adalah Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam hal ini adalah demokrasi Pancasila. Dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih juga untuk semua partisipasi kita dalam diskusi hari ini ya. Di tempat masing-masing siapkan kertas. Sudah masing-masing kita nyontek buku semua ditutup apa yang kita lihat dalam kertas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Pak Guru minta salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Baik, dari seluruh penjelasan yang sudah Pak Guru berikan pada kami, dapat saya ambil kesimpulan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk Indonesia sendiri menerapkan sistem demokrasi Pancasila yang berarti sistem demokrasi Indonesia ini didasarkan pada sila-sila Pancasila. Terima kasih. Oke, hari ini dapat disimpulkan bahwa silakan catat yang penting ya. Demokrasi adalah salah satu sistem dalam pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada tangan rakyat. Pak Guru minta pendapat dari salah satu siswa ya. Bagaimana refleksi ya, atau yang kamu rasakan dalam pembelajaran hari ini? Pada salah satu siswa, silakan. Dari baik Pak Guru dan teman-teman, menurut saya pembelajaran kita pada hari ini sangat menyenangkan. Dikarenakan saya melihat teman-teman sangat terlibat aktif dalam melakukan hasil diskusi kelompok serta mendengarkan penjelasan materi dari Pak Guru. Sampai di sini pertemuan hari ini ya. Jangan pulang ke rumah dan